kenapa setelah lulus saya tidak memilih melamar ke rumah sakit, melainkan saya melamar menjadi perawat home care. Nah, jawabannya tonton di video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Roni Wijaya. Dan video kali ini saya akan membahas sesuatu yang ini pastinya tentu akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman. Karena di video ini saya akan bercerita kepada teman-teman semua kenapa setelah lulus saya tidak memilih melamar ke rumah sakit, melainkan saya melamar menjadi perawat home care. Nah, jawabannya tonton di video ini sampai habis. Karena apa? Karena dengan menonton video ini sampai selesai, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini bisa menjadi parameter buat teman-teman atau menjadi tolak ukur bagaimana teman-teman memilih suatu jalan, memilih jalan A atau jalan B, atau mau memilih menjadi perawat home care atau menjadi perawat di rumah sakit. Nah, ini nantinya akan bisa menjadi tolak ukur teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna apa yang saya ceritakan. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, saya meminta kepada teman-teman semua untuk like video ini dan jangan lupa share, komen, dan subscribe tentunya. Karena subscribe itu gratis. Nah, oke teman-teman, gak perlu lama-lama. Saya akan bercerita langsung kepada teman-teman. Kenapa sih saya setelah lulus kok saya memilih melamar menjadi perawat home care gitu, tidak melamar ke rumah sakit? Nah, tentunya akan saya jawab sekarang. Alasan yang pertama, tidak alasan dulu deh. Jadi saya itu ceritanya, saya dulu sebelum lulus saya sudah mempunyai cita-cita dan saya sudah mencari-cari lowongan pekerjaan di internet. Dan saya menemukan sebuah atau salah satu perusahaan home care atau PT yang dimana di situ di dalamnya sedang menerima perawat-perawat untuk disalurkan menjadi perawat home care atau lagi membutuhkan personil perawat ya. Dan di situ boleh saya sebutkan aja adalah Insan Medika ya nama PT-nya. Dan kebetulan saya waktu itu belum lulus teman-teman, dan setelah lulus saya bertiga bersama kawan saya langsung memutuskan untuk melamar ke sana dan akhirnya saya diterima, itu singkatnya. Dan alasannya kenapa sih kok saya setelah lulus nggak melamar ke rumah sakit? Kan rumah sakit banyak. Nah, alasan yang pertama saya memilih menjadi perawat home care adalah saya melihat dari gaji ya, tentunya tidak menjadi bukan hal yang tabu lagi ya bagi semua orang, pasti akan melihat gaji atau salary ya, dimana gaji tersebut akan menjadi tolak ukur untuk kita untuk menentukan suatu pilihan. Ketika misalkan gajinya besar ya kenapa tidak gitu. Dan saya melihat waktu itu gajinya menjadi perawat home care 4,5 sampai 6 bahkan lebih ya. Makanya saya tertarik untuk menjadi perawat home care dan saya pun barulah terjun ke sana. Nah, itu alasan yang pertama, teman-teman. Alasan yang kedua, kenapa saya memilih perawat home care gak memilih ke rumah sakit? Karena saya ingin mencari uang ya. Saya ingin punya uang terlebih dahulu. Saya ingin mencari uang yang banyak. Tujuannya kayak gitu, teman-teman. Karena dengan menjadi perawat home care ini beneran loh ya, saya alhamdulillah ada tabungan walaupun sedikit ya kayak gitu. Jadi itu tujuan alasan yang kedua saya kenapa memilih perawat home care. Dan alasan yang ketiga kenapa saya nggak memilih untuk melamar ke rumah sakit. Nah, ini alasan yang paling penting untuk kenapa saya tidak memilih untuk ke rumah sakit. Karena waktu itu saya baru selesai uji kom ya teman-teman. Dan setelah selesai uji kom itu hasilnya kan tidak langsung keluar teman-teman. Hasil uji kom itu tidak langsung keluar. Keluarnya itu beberapa saat kemudian, dan setelah beberapa saat barulah si hasil uji kom itu keluar. Setelah dinyatakan lulus kan baru kita harus mengurus-ngurus STR ya.
untuk mempunyai surat tanda registrasi. Nah, dan syaratnya untuk masuk ke rumah sakit salah satunya yaitu harus mempunyai STR. Sedangkan saya saat baru lulus saya belum punya STR teman-teman, dan hasil uji kom pun belum keluar. Makanya karena yang pertama gajinya besar, saya bertujuan ingin cepat punya uang banyak, dan yang ketiga emang jalan untuk melamar ke rumah sakit emang belum ada karena syaratnya belum lengkap. Makanya saya meyakinkan diri saya untuk melamar saja menjadi perawat home care teman-teman. Dan pada akhirnya ternyata saya nyaman menjadi perawat home care ya teman-teman. Dan saya bisa menjadi perawat home care itu hampir sekitar 4 tahun ya teman-teman. 4 tahun saya menjadi perawat home care, pas 4 tahun nggak kurang nggak lebih. Yang 1 tahun di Insan Medika, dan yang 3 tahun lagi saya menjadi perawat home care mandiri atau saya mencari pengguna jasa sendiri ya teman-teman, tidak melalui yayasan atau melalui teman-teman atau link-link ya. Jadi ada linknya, ada suatu grup di mana di grup tersebut ada komunitas para perawat home care. Di situ kita saling share di mana kita bisa mendapatkan pasien kayak gitu teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa saya nggak ke rumah sakit. Dan paling penting yaitu yang tadi. Jadi semoga cerita saya ini bisa menjadi parameter atau tolak ukur buat teman-teman. Setelah lulus teman-teman mau menjadi perawat di rumah sakit atau teman-teman mau nyari uang dulu yang banyak di perawat home care. Silakan, itu menjadi pilihan teman-teman. Teman-teman mau milih yang mana? Kalau menjadi perawat home care mungkin teman-teman itu tidak perlu menggunakan STR dulu ya. Kita bisa menggunakan surat keterangan lulus misalkan atau ijazah. Kalau mau melamar ke rumah sakit ya syaratnya teman-teman emang harus mempunyai STR terlebih dahulu. Itu sih teman-teman ya. Dadah, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan share video ini. Dan biar teman-teman gak ketinggalan video saya yang lain, teman-teman harus tetap standby. Dan jika saya upload video baru langsung klik teman-teman ya kalau ada notifikasi, biar teman-teman gak ketinggalan informasi seputar perawat home care, seputar perawat lansia, dan seputar ilmu-ilmu yang lainnya. Karena di sini akan saya share berbagai pengalaman ilmu atau tentang apapun itu yang ada di dunia kesehatan atau di dunia pergaman, permainan, atau hiburan, saya akan share di channel YouTube saya ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.